Untuk tahu lebih jauh, kita akan berbincang dengan kakak korban, yakni Lilis Sulastri. Selamat siang, Bu Lilis. Selamat siang. Iya, Bu Lilis, sebelumnya kami mengucapkan prihatin yang mendalam atas kasus yang kemudian sudah terjadi beberapa waktu lalu. Untuk perkembangan kasusnya dari update yang kemudian Bu Lilis dapat hingga hari ini seperti apa, Bu? Apanya? Yang kabar gitunya, yang kemajuannya gitu. Iya, perkembangan kasus yang telah diberikan kepada kepolisian, informasi ke keluarga sendiri seperti apa? Ya, udah katanya sih udah ada titik terang gitu aja dari. Tapi yang lengkapnya belum ini, cuma masih diselidiki katanya gitu. Tapi dari ke-20 saksi yang katanya sudah diinterogasi oleh pihak kepolisian, ini apakah ada yang kemudian dikenal oleh pihak keluarga, Bu Lilis? Ya yang itu mah mungkin ya suaminya itu yang dekat itu, lebih dekat itu. Tapi masalah yang itu ya apa masalah itu emang nggak tahu gitu sekarang ini. Tapi yang paling dekatnya itu suaminya itu. Soalnya kan yang ke situ tuh pertama ya suaminya gitu. Baik, jadi yang lain mah kayak mah enggak. Baik, kalau selama ini kehidupan dari korban sendiri, ini kesehariannya seperti apa, Bu? Apakah memang ada pertikaian yang kemudian terjadi dengan korban sebelum kejadian tersebut? Ya kalau itu kan dia punya istri muda, jadi masalah itu ya pasti masalahnya pasti ribut terus. Soalnya rumah tangganya dari dulu juga udah gitu, udah sering disakiti lah adik saya itu. Cuma sekarang mah udah masa bodoh gitu, mau apa-apa gitu, tadinya begitu. Tapi emang dari usia anaknya Amel masih usia 4 tahun itu udah mulai gitu. Jadi soalnya kan dia sering ke cewek-cewek gitu. Jadi sekarang mah udah keseringan mungkin, jadi udah masa bodoh gitu. Bu, untuk hubungan pernikahan kedua dari suami korban, ini sebenarnya sudah berapa lama, Bu Lilis? Ya kurang lebih ada 8 tahun yang sekarang istri muda itu ya. Mungkin ada 8 tahunan lah nikahnya itu. Baik, dan hubungan kalau sama yang istri muda itu. Apakah juga berhubungan baik, Bu, dengan korban? Hubungan? Enggak, malah gitulah, suka neror gitu, musuh lah gitu kalau itu. Teror yang kemudian dilakukan ini seperti apa, Bu Lilis? Gitu kadang-kadang gitu. Ya kadang lewat WA gitu, cuma kata saya teh udahlah jangan ini, kalau soalnya kalau dilayani kan tambah parah, kata saya. Udah hapus itunya WA-nya. Yang penting sekarang kalau bisa ganti nomornya gitu. Jadi kartunya suka diganti, dia itu nurut gitu. Ya udah kalau ketahuan mah gitu lagi, diteror lagi gitu. Jadi yang neror itu bukan istri tua, malah istri muda. Kalau korban sendiri, Bu, ini apakah sudah pernah ada perbincangan rencana berpisah atau bercerai begitu dengan suami? Kalau dulu sih pernah ngomong mau cerai, cuma dia ingatnya itu sama anak, katanya nanti Amel siapa yang ngawalin jadi wali gitu aja. Kalau dulu sih dia mah udah dari dulu juga udah gitu. Cuma dia mah ya ingat sama anaknya itu aja, sama Amel gitu. Kalau memang masalah itu mah dia mah udah nggak ini, gue malas gitu. Jadi kalau mau emaknya cerai gitu. Cuma ingatnya itu sama anaknya itu, sama Amel, nanti katanya siapa yang jadi wali gitu. Bu Lilis, udah lama dia mah nggak ini, nggak harmonis lah rumahnya. Apa? Bu, sejak kejadian ini komunikasi yang dilakukan keluarga kepada suami korban terakhir kali kapan dilakukan, Bu Lilis? Keluarga korban ke suaminya? Dari keluarga korban seperti ibu, ya, kemudian juga keluarga kan besar terhadap suami? Oh, yang itu waktu pertemuan terakhir
Itu kan waktu beli mobil yang baru itu 2 bulan yang lalu lah, ke situ saya suruh ngaji ke situ. Cuma dia kan dulu mah waktu dia susah kan suka pinjam uang gitu ya sama saya, tapi saya mah nggak kasih nggak pernah nagih nggak apa, soalnya namanya sama saudara gitu. Cuma yang terakhir dia cuma ngomong gini, wah sekarang mah nggak pinjam lagi uang, sekarang mah udah cukup, Amel jadi bendahara udah bisa mencukupi untuk makan lah gitu, jadi nggak kayak dulu mah kan udahlah sekarang saya yang harus yang bahagia, udah dulu mah yang senang itu ya yang muda gitu, uang ratusan juta udah dimakan sama dia gitu, gantian lah kata Pak, itu terakhir itu gitu. Ngomong gitu waktu 2 bulan yang lalu itu waktu beli mobil itu. Bu Lilis, mungkin ada pesan terakhir yang kemudian diberikan ibu atau pihak keluarga begitu ya, ini untuk suami korban? Ya apa ya, kalau suaminya kan jarang ketemu saya itu, jadi kemarin ya emang ketemu, dia marah sama saya, itu katanya saya yang lebih sakit gitu. Kata saya sama saya juga sakit hati, dan itu emang adik saya, keponakan saya gitu, cuma dia ya marah-marah, jadi ya tuh hampir bertengkar sama kakak saya itu. Soalnya dia kan, ya saya yang lebih sakit hati katanya gitu. Ya saya juga sama kata saya itu gitu. Ya kemarin terakhir itu kesini itu gitu. Tapi kalau sama adik saya itu yang terakhir mungkin kan saya diisolasi, jadi pas terakhir Juli kemarin itu, akhir Juli dia bawa makanan, katanya udah wah ini katanya air kelapa muda. Tapi nggak lama saya kan cuma lihat di jendela aja, nggak boleh keluar. Ya terakhir itu akhir Juli itu ketemunya itu. Ya Baik. terakhir ngomongnya itu waktu itu aja, waktu beli mobil itu gitu. Iya. Baik Ibu Lilis, sekali lagi kami mengucapkan duka cita dan keprihatinan yang mendalam atas kasus yang terjadi. Terima kasih atas keterangan yang telah diberikan Bu Lilis. Iya. Iya, kita lanjutkan kembali. Saya ingin ke Kang Yoris. Kang Yoris, kalau kita lihat di media sosial kan dan juga di media begitu ya, simpang siur sekali beritanya karena pihak kepolisian justru mengarahnya kepada pihak internal keluarga. Kalau kita lihat di sini, Anda memandangnya seperti apa sih kok justru kemudian pihak kepolisian mengarahnya memperkuat kasus ini pelakunya ke pihak keluarga? Ya mungkin pas pertama di TKP itu kan yang pertama itu papa sih, papa. Ada beberapa hal juga yang ingin kami konfirmasi gitu. Ini juga dari pemberitaan dan juga didapatkan dari keterangan pihak keluarga gitu. Kang Yoris pernah mendengar bahwa ibu Kang Yoris, ibu kandung ini mendapatkan teror katanya dari ibu sambung atau ibu tiri Kang Yoris. Iya, itu benar. Waktu dulu itu pas pertama itu 2000 ya, pas waktu pertama nikah mungkin ya 2009 kalau nggak salah itu ibu sambung itu ibu tiri. Jadi dia itu suka neror lewat HP, SMS dulu dengan kata-kata kasar lah gitu ya. Waktu itu almarhum mamah berceritanya seperti apa, Kang Yoris? Lihat tuh dia neror ke mama gitu. Gitu. Ya udah tuh waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Walilis gitu. Jadi itu ibu sambung ini itu kayak arogan gitu. Berani lah gitu. Berani gitu. Malah berani dia gitu daripada mama gitu kan. Ya udah waktu itu ya kata Walilis itu ya udah ganti nomor aja gitu. Ya udah waktu itu langsung ganti nomor mama. Tapi udah ganti nomor ada lagi. Paling berapa tahun ya, dari 2013 sampai kesini juga sih selalu ini ya, selalu kayak diteror gitu semuanya kayak gitu. Kalau dengan Anda dan juga Amel sempat ada konflik tidak? Oh tidak, Amel malahan suka inilah gitu ya. AA
dulu juga pernah mama sama Amel nangis lah gitu ke AA, ini katanya Ibu Tiri mesra-mesraan papasan banget gitu sama Amel sama mama gitu. Wah, waktu itu marah waktu itu saya. Mama nangis, Amel nangis gitu kan. Siapa lagi lah kalau yang ngebela ya kecuali saya gitu di keluarga. Iya, ya. Nah, terakhir ketemu almarhum Mama dan almarhum Ade Amel ini kapan kalau Kang Yoris? Hari sebelum tanggal 17-nya itu ke rumah ke Malang. Amel sama mama itu ngeliwat bareng sama Danu juga, Danu. Kalau papa itu nggak ikut, dia di rumah sendirian. Kenapa papa nggak ikut waktu itu? Ya nggak tahu sih ya, agak aneh sih, tapi ya dia nggak ikut. Kata itu kan papa kemana? Kok nggak ikut? Kata si mama, oh nggak tahu. Kata si mama, nggak ikut, nggak mau ikut katanya gitu. Pada saat bertemu sebelum kejadian itu tidak ada hal-hal aneh mungkin yang Anda lihat dari Amel maupun dari Ibu? Nggak ada sih, biasa aja. Ya kita ngomongin tentang inilah masalah kecil dulu gimana, saya gimana, Amel gimana, mama gimana. Dan waktu itu agak lama lah mungkin ya, agak lama di rumah sampai tiduran, mama kan. Kata mama itu enak kayak gini ya rumah, kecil juga enak, gitu, adem. Gitu. Kalau Amel ini berprofesi sebagai apa sih, Kang? Sempat mengelola yayasan juga tidak? Iya, itu terakhir itu di Bendahara dia, di Bendahara yayasan. Mengelola yayasan juga baru-baru ini? Sebelumnya itu kan itu Ibu Tiri itu tuh yang dulu jadi bendahara tuh gitu. Ngelola yang nggak bener lah, kayak gitu lah. Yang ngomong gitu siapa, Kang? Iya. Yang ngomongnya siapa gitu tuh? Bu Tiri ngelolanya nggak bener gitu, yang ngomong siapa? Iya kan waktu itu saya juga masuk juga kan di sekolah itu yang di SMK itu. Oh. Saya tahu kata-kata inilah, kata masyarakat kan dia suka keliling ke rumah-rumah siswa gitu kan, ngambil uang kayak gitu. SPP yang kayak gitu. Ini sudah berapa lama Amel kemudian mengambil alih? Kalau Amel itu dari 2018-2019 kan. Alhamdulillah. Yang menyuruh Papa sih. Yang menyuruh papa. Oh. Iya.